inget nggak sih awal mula menjadi ahli itu di Ya, tahun berapa? saya mulai itu seperti saya katakan tadi itu start itu di tahun 2000. Dari tahun 2000 Ya, sampai sekarang tuh 2024. Ya, kira-kira ada perubahan nggak sih Prof? Kayak dari metode pengambilan data, dari ya, mungkin dari hasil penelitian teman-teman ahli lainnya itu ya. mempengaruhi nggak sih Prof? Ya jadi gini, jadi awal dulu apa namanya ketika kita akan melakukan riset, karena kami adalah akademisi, maka kami melakukannya seperti melakukan penelitian. Oke. Kami membuat juga beberapa pertanyaan ya, yang kami harus jawab secara saintifik. Misalnya luasan. Nah, luasan kan nggak bisa pakai meteran kan, berarti harus ada teknologi. Kemudian dari mana tuh ada tahu kebakaran di situ, gitu kan? Padahal itu kan sudah lalu ya. Jadi artinya kebakarannya misalnya bulan katakan misalnya bulan Agustus tahun 2000 atau katakanlah tahun 2002 misalnya. Nah pertanyaannya kan kita melakukannya kan setelah itu. Gimana tahu ini benar ada kebakaran seperti ini? Nah mulailah kita menggunakan data-data saintifik, misalnya menggunakan hotspot yang dikeluarkan oleh satelit. Memang pada saat itu tidak belum begitu familiar karena tidak ada apa namanya jangkar atau regulasinya yang mereka apa yang dikeluarkan oleh pihak terkait seperti itu. Nah sehingga ketika kami ajukan itu jadi pihak penyidik dan sebagainya gitu ya, atau penuntut umum bilang gitu, itu Bapak dapat data itu dari mana katanya. Nah, kami menggunakan data dari luar dari Amerika dan sebagainya seperti itu karena mereka yang punya NASA lah yang punya satelit itu dan citranya bisa dipakai. Nah, mana bukti bahwa apa namanya datanya itu berasal dari mereka. Nah, seperti itu gitu. Nah, sehingga kita pun harus juga apa namanya banyak yang menjelaskan juga proses itu. Nah, tapi alhamdulillah bersyukur kemudian sudah ada regulasi ya, salah satunya itu adalah Undang-Undang 32 2009, di mana pasal 96 itu menegaskan bahwa selain dari 5 alat bukti itu ya, bisa juga yang lain, diantaranya itu adalah menggunakan citra satelit dan sebagainya. Karena itu sangat membantu, karena kejadiannya lalu gitu kan. Nah, kalau kita tidak tampilkan itu menurut saya jadi masalah besar gitu ya. Karena yang penting itu adalah pembuktian, apalagi di Mahkamah Agung meminta bahwa harus ada scientific evidence, jadi bukti ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan dan itu tidak apa namanya mestinya tidak diperdebatkan karena scientific ya seperti itu. Itu ya sudah, Mbak. Prof tadi kan Prof Ya, menyinggung sebagai ya, bukti awal itu betul. menggunakan hotspot. Ya, Mungkin bisa dijelaskan sekilas aja nih Prof, ya, ya, hotspot itu apa sih gitu? ya. Mungkin Sobat Gakum belum familiar Ya, ya, dengan ya. terminologi itu. Baik, jadi hotspot itu banyak orang yang salah mengartikan bahwa hotspot itu titik api, salah itu. Jadi hotspot itu titik panas karena suhunya berada antara 37 sampai 42 derajat Celcius. Jadi dia itu hanya indikasi saja peningkatan suhu di permukaan. Jadi kalau ada di level itu, maka dia memberikan tanda. Oh di sini, makanya di situ kan ada yang warnanya hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Nah yang merah ini indikasi positif untuk indikasi terjadi kebakaran. Kenapa? Confidence levelnya itu 80%. Nah, sementara yang kuning ini antara 30 sampai 80 dan bawah ini 0 sampai 30 itu warnanya hijau. Nah, yang perlu diwaspadai sebetulnya antara kuning dan merah, ya. Tidak selalu merah karena bisa jadi apa namanya banyak juga informasi yang digunakan dari sini. Seperti itu. Jadi itu apa indikasi awal bahwa ada peningkatan suhu di permukaan. Nah, kalau dulu karena akses ke satelit susah, kita datang tuh sampai ke lapangan tuh waktu zaman itu Pak Ragil yang direktur PCA itu sama-sama juga tuh bawa data itu. Nah, tapi sekarang bersyukur kita punya satelit yang bisa mendetek dan bisa menggambarkan seperti apa kondisi itu dengan misalnya Sentinel-2 misalnya. Nah, sehingga dari situ kita bisa rekonstruksi kapan kejadian kebakaran. Karena itulah yang selalu jadi perdebatannya bersidang. Orang bilang, oh itu Pak, dari sana, dari sana, dari sana. Saya bilang, enggak. Data kita menyatakan seperti ini, dan dari situ bisa kita ketahui ya, setiap sekian menit di titik itu, nah, sampai akhirnya proses itu kita bawa ke karena bisa direkonstruksi. Nah, rekonstruksi. Jadi kita tahu kapan, di mana, apa dan sebagainya. Proses jadi tahu, oh
pantas di sini terbakar, ternyata di sini juga, di sana. Dari situ juga menjurus kepada apakah perbuatan ini pada akhirnya nanti adalah ada unsur kesengajaan ataukah kelalaian. Nah, ini penting karena itu adalah pasal yang disangkakan. Itulah yang disebut dengan scientific evidence untuk itu. Nah, nanti ditindaklanjut lagi dengan ground check. Kenapa? Karena sampel kan nggak bisa diambil dari udara ya, dari itu. Nah, kita ambil sampel untuk menunjukkan bahwa ada kerusakan, diambil sampel secara diambil. Seperti itu, Pak. Baik, Prof. Ya. Berarti tadi dari data awalnya itu dari hotspot, Ya. lalu diklarifikasi lagi dari ground check-nya Ground itu check, ya, ya. diperiksa. Ya, betul. Nah, Prof, kalau misalnya di persidangan itu, Ya. apakah ahli tergugat itu menggunakan metode yang sama, Prof? Ya, jadi kadang-kadang mereka menghadirkan juga doktor, profesor, dan sebagainya. Cuman jangan lupa bahwa kita beda jalur. Gitu ya. Kalau saya sebagai ahli, itu akan mengungkap apa yang saya ketahui, dan saya berposisi sebagai ahli yang profesional dan netral. Jadi misalnya ketika kita menggunakan hotspot, seluruh citra yang dikeluarkan satelit yang digunakan itu kita pakai. Misalnya NOAA 20, misalnya Modis, Terra Aqua, dan VIRS. Dan untuk menegaskan kembali ini, maka kita menggunakan Sentinel-2. Nah, kita menggunakan apa? Karena kami nggak punya beban, ini yang mulia. Data dan sebagainya. Nah, kalau sebelah lain lagi. Nah, dia cari yang menguntungkan, yang dia bela. Nah, disitulah kemudian terjadi perdebatan gitu ya. Bahwa kadang-kadang dia ngambil yang menguntungkan mereka. Misalnya apa? Misalnya dia cari yang di antara hotspot ini. Gitu. Nah, jadi tugas kita nanti di persidangan adalah menunjukkan data dan fakta itu secara saintifik, dan kemudian menunjukkan ada konektivitas informasi itu, dan juga kausalitas dengan kejadian yang ada di lapangan. Ya seperti itu, Mbak. Ya. Jadi untuk menindaklanjuti adanya perbedaan Ya, pendapat, ya. Prof harus menguatkan hasil pemeriksaannya Prof itu ke Ya. hakim ya, Prof? Ya, ya. Caranya gimana sih, Prof, biar bikin hakim itu yakin? Ya, jadi gini, yang pertama jujur, ya, jujur. Kemudian yang kedua itu adalah real, dalam artian bahwa kita tidak mengada-ada dan kita sampaikan kepada yang mulia. Berdasarkan hasil verifikasi dan sebagainya, kondisi lapangan seperti ini, kejadian seperti ini, dasarnya ini. Ansih semata-mata ini. Mulai dari hotspotnya, mulai dari sentinelnya, hasil cek lapangan, karena itu tidak itu saja. Bisa juga sarpras dan sebagainya. Nah, yang penting adalah kita bisa merekonstruksi. Dengan satelit itu menunjukkan kepada yang mulia itu bahwa kejadian yang kebakaran di tahun ini ternyata dia tidak berdiri sendiri. Nah, rupanya apa? Rupanya sebelum itu juga ada modus juga. Nah, sebelum juga ada juga seperti itu. Nah, kita pakai tool pendukung lain, misalnya rencana dia mau buka dan sebagainya. Nah, kita lihat ternyata hasil itu setelah divoting, kita yang tersenyum. Kok bisa ya? Apinya itu kok ada di titik-titik di lokasi yang dia sudah siapkan setahun yang lalu untuk clearing. Nah, di tahunnya seperti itu, di tahunnya seperti itu. Biasanya hakim senyum aja, manggut-manggut gitu. Oh ya sudah. Nah, itu yang kita tunjukkan kepada dia. Kita nggak mau ada ya. Data dan fakta itu yang kita ungkapkan gitu. Nah, itulah yang sampai hari ini kami lakukan untuk menunjukkan bahwa ada proses yang dikerjakan tidak hanya berdiri sendiri pada tahun itu, tapi itu adalah bagian rangkaian. Nah, tinggal nanti kita putuskan ya. Kalau saya mengatakan bahwa itu by design, nggak mungkin kan apinya nongkrong di situ. Nah, putusan terakhir ya silakan majelis yang memutuskan apakah nanti disangkakan sebagai kesengajaan atau kelalaian. Jadi begitu Pak prosesnya. Saya pikir perlu dipahami oleh teman-teman semua dan masyarakat bahwa mengapa KLHK itu ngotot untuk minta segera direstoran, karena itu tadi.